Baik, yang pertama latar belakang. Pada saat ini, smartphone sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, di mana kepemilikannya tidak hanya didasarkan pada fungsi utama, tetapi juga fitur tambahan serta desain produk yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan jenis atau merek yang akan dibeli. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mengembangkan perusahaannya dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan pemasaran ini tergantung pada strategi pemasaran yang mereka gunakan. Strategi pemasaran adalah salah satu jenis usaha yang menunjukkan kreativitas pemilik usaha yang menampilkan pengaruh strategi atau prosedur pemasaran terhadap permintaan produk pada sebuah sasaran pasar tertentu. Pemodelan matematika mempunyai peranan untuk menentukan strategi pemasaran yang optimum. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah teori permainan atau game theory. Teori permainan atau game theory adalah salah satu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan. Pada penelitian ini juga diinterpretasikan dengan menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Anggapannya adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Logika fuzzy merupakan cabang dari sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang meniru atau merubah kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis strategi pemasaran produk smartphone yang saat ini banyak digemari oleh generasi milenial, yaitu Android, Samsung, dan Oppo, menggunakan metode fuzzy game theory yang nantinya penelitian ini dapat membantu mereka dapat menentukan smartphone mana yang akan digunakannya serta dapat membantu perusahaan-perusahaan menggunakan strategi yang lebih optimal dalam menjual produk di pasaran. Yang berikut metode. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya secara sistematis, terencana, serta terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif juga merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para responden yang telah menjawab beberapa kuesioner. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal-jurnal, serta literatur terkait lainnya. Hasil dan pembahasan. Pada tahap ini, pengujian validitas dilakukan dengan tingkat kesalahan 10% dari 70 responden populasi dari pengguna smartphone. Maka R hitung untuk derajat korelasi pada R tabel sama dengan 0,1982. Dalam pengujian validitas ini jika R hitung lebih besar R tabel, maka data masing-masing atribut dinyatakan valid. Hasil uji validitas data ini menggunakan aplikasi SPSS pada tabel berikut. Tabel 1 hasil uji validitas data kuesioner tingkat kepentingan. Yang pertama, atribut tipe nilai 0,0667, 0,0982 dinyatakan valid. Yang kedua, spesifikasi
nilai 0,614, 0,1982 dinyatakan valid. Yang ketiga, harga nilai 0,565, 0,1982 dinyatakan valid. Yang keempat, promosi nilai 0,837, 0,1982 dinyatakan valid. Yang kelima, garansi nilai 0,811, 0,1982 dinyatakan valid. Yang keenam, tempat nilai 0,780, 0,1982 dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas dikatakan baik jika nilai Cronbach alfa lebih besar 0,6 pada tabel 4.2 diperoleh A sebesar 0,807 sehingga nilai A lebih besar 0,6. Karena nilai A lebih besar 0,6 maka dapat disimpulkan data kuesioner reliable. Tabel 2 nilai reliabilitas tingkat kepentingan. Reliability statistik untuk tabelnya nilai Cronbach alpha 0,807 dengan itemnya itu ada 6. Nilai fusifikasi tingkat kepentingan. Data kuesioner yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan fusifikasi untuk menentukan rata-rata nilai batas bawah, nilai batas tengah, dan nilai batas atas. Setelah diperoleh nilainya, maka bilangan fusi triangular diubah menjadi bentuk suatu angka Kripps dengan melakukan perhitungan defusifikasi. Nah, cara memperoleh batas bawah dan adalah skor kuesioner dikali jumlah responden. Nah, respondennya itu ada 70. Cara yang sama dilakukan untuk nilai batas tengah dan nilai batas atas. Data dari jumlah responden yang telah diperoleh dari tingkat kepentingan untuk tiap variabel dapat dilihat pada lampiran. Pada nilai batas atas, pada bagian kiri itu nilai penilaian dari responden dengan bagian pertama itu 1/0 karena tidak ada responden pada bagian itu sehingga 1/0. Kemudian pada bagian selanjutnya 1/7, 2/17 tambah dengan 3/30 tambah 4/16 dibagi dengan 70 karena respondennya sebanyak 70 orang sehingga diperoleh pada nilai batas bawah 195/70 sama dengan 2,78. Pada batas tengah demikian dilakukan seperti bagian pada batas bawah sehingga diperoleh 265/70 sama dengan 3,78. Kemudian pada bagian batas atas pun demikian sehingga diperoleh nilai 319/70 sama dengan 4,55. Nah, kita akan masuk pada diversifikasi untuk menjumlahkan ketiga nilai tersebut sehingga dan dibagi dengan 3 sehingga 2,78 tambah 3,78 tambah 4,55/3 sama dengan 3,7. Baik, saya akan melanjutkan hasil pengolahan data untuk nilai fusifikasi kuesioner konsumen pada tingkat kepentingan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, tipe dengan nilai defusifikasi 3,41. Yang kedua, spesifikasi dengan nilai defusifikasi 3,74. Yang ketiga, harga dengan nilai defusifikasi 4,17. Yang keempat, promosi dengan nilai defusifikasi 3,7. Yang kelima, garansi dengan nilai defusifikasi 3,52. Dan yang terakhir, tempat dengan nilai defusifikasi 3,50. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Untuk smartphone Samsung, nilai paling besar ada pada variabel spesifikasi dengan nilai 4,06 yang artinya banyak responden calon pembeli smartphone memilih Samsung dari segi spesifikasinya. Setelah itu dari segi tipe, garansi, tempat, harga, dan yang terakhir promosi. Sedangkan untuk smartphone Oppo, nilai yang paling besar ada pada variabel tipe dengan nilai 4,05. Setelah dari segi harga, mereka memilih dari segi spesifikasi, yaitu harga, tempat, promosi, dan garansi. Selanjutnya, strategi yang paling optimal untuk pemasaran produk smartphone Samsung dan Oppo.
dengan menggunakan matriks playoff. Strategi murni telah didapatkan strategi optimal dengan nilai permainan sebesar 0,037, di mana smartphone Samsung dengan strategi X2 yang merupakan strategi dengan keuntungan yang paling besar, dan smartphone Oppo dengan strategi Y1 yang merupakan strategi dengan nilai rugi yang paling kecil. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, teori permainan yang berbasis logika Fuji dapat menyelesaikan konflik dalam menentukan strategi pemasaran smartphone dengan melakukan berbagai proses, yaitu menentukan variabel, melakukan uji validitas dan reliabilitas pada variabel. Setelah variabel dinyatakan valid, kuesioner pun disebarkan sehingga mendapatkan hasil yang dapat dihitung menggunakan metode Fujikasi. Hasil output dari Fujikasi dibentuk menjadi matriks playoff dan mendapatkan hasil yang saddle point. Yang kedua, tingkat kepentingan dengan nilai Fujikasi dan defujikasi tertinggi adalah atribut harga dengan nilai 4,17, sedangkan untuk tingkat perbandingan smartphone Samsung adalah atribut spesifikasi dengan nilai 4,06, dan smartphone Oppo atribut tipe dengan nilai 4,05. Yang ketiga, strategi optimal yang dapat digunakan oleh perusahaan smartphone adalah dengan menggunakan strategi harga dan spesifikasi produk smartphone. Untuk smartphone Samsung, strategi yang paling baik adalah strategi harga, sedangkan untuk smartphone Oppo, strategi yang paling baik adalah strategi tipe.